Jika ada siswa yang mengerjakan soal atau kuis lebih dari satu kali di Google Classroom, nilai mana yang akan diimport ke menu grade? Apakah nilai yang pertama atau nilai yang kedua? Betul juga ya pertanyaan ini. Nah, untuk menjawabnya, langsung saja kita praktekkan untuk mendapatkan jawaban tersebut. Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal cuplikan tadi, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Seperti yang bisa kita lihat di layar kita sekarang, saya sudah membuka aplikasi ataupun web Google Classroom ya. Dan di sini saya sudah memasukkan salah satu contoh quiz assignment. Tapi sebelum menjawab itu, kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana setting yang seharusnya. Baik, kalau kita membuat pasti seperti biasa kan, kita create quiz assignment atau langsung kita import saja. Nah, ini adalah contoh soalnya yang dibuat dengan Google Classroom. Secara soalnya ya cuman sederhana saja karena kita akan coba praktekkan untuk menjawab tadi. Jadi kita lihat settingnya ya. Nah, kuisnya sih seperti biasa saja, total poinnya 100, terdapat 2 soal dan kita masuk ke setting. Oh ya, responnya masih kosong ya. Kita masuk ke setting. Baik, jadi kita lihat settingnya. Untuk kuis ya, itu pastikan ini adalah kuis, jadi bukan hanya sekedar Google Form, sehingga nanti ada poin ataupun nilainya ya. Kemudian di bagian ini untuk penilaiannya, saya memilih yang later after manual review. Jadi ketika habis dikerjakan itu tidak langsung muncul nilainya, tetapi nanti setelah waktunya habis baru kita akan rilis nilai. Oke, kemudian di miss question. Miss question itu kalau siswa menjawab ada soal yang belum terjawab, itu berarti tidak bisa dikirim gitu kan. Jadi kita off aja. Kita on kan saja, wajibkan. Kemudian untuk correct answer saya off kan. Kenapa? Karena ini berpotensi kalau ada siswa yang selesai menjawab dan langsung keluar kunci jawabannya, maka berpotensi untuk dikirim ke temannya untuk mendapatkan jawaban itu. Selanjutnya untuk point values-nya tidak masalah karena ini hanya menunjukkan jumlah poin pada setiap soal atau total poin pada keseluruhan soal. Oke, yang berikutnya di bagian sini. Untuk response, collect email ini digunakan untuk release grade manually. Jadi kita harus aktifkan ini karena kita kan tadi tidak auto ya, tidak immediate after each submission, jadi kita harus off-kan yang ini. On-kan yang ini maksud saya. Kemudian untuk respon editingnya silakan boleh diaktifkan, boleh tidak. Kemudian ini yang penting ya, 2 poin ini. Kalau kita pakai akun belajar.id contohnya, maka sebaik-baiknya ini diaktifkan. Kenapa? Berarti nanti hanya siswa ataupun peserta dari kelas ini yang mempunyai akun belajar ID bisa mengerjakan. Kalau dia bergabung dengan kelas yang lain, maka tidak bisa dikerjakan. Potensinya seperti ini. Terkadang siswa itu membuka, kemudian di copy linknya, terus dikerjakan di email yang lain dulu. Setelah mengetahui semua jawabannya, baru dikerjakan yang benar di akun belajar.id. Dan yang paling penting untuk release grade, kenapa siswa itu bisa mengerjakan sampai lebih dari 1 kali? Karena limit to one responnya kita off kan. Jadi untuk menghindari supaya siswa itu tidak mengerjakan lebih dari 1 kali, ini aktifkan atau on kan ya. Lalu bagaimana kalau sudah terjadi? Nanti kita akan coba praktekkan seperti apa menu import grade-nya itu bisa diaktifkan, bisa dipakai atau tidak. Oke, sementara kita aktifkan dulu ya. Setelah itu settingnya udah selesai nih. Settingnya udah selesai dan soal ini juga sudah saya assign ke ke siswa. Jadi sekarang saya akan melihat di bagian siswa. Oke, ini bagian guru sudah ya. Sekarang buka bagian siswa dan saya akan tunjukkan menjadi 2 bagian halaman seperti ini supaya nanti bisa membedakan mana yang siswa, mana yang guru. Oke. Sekarang yang warna biru ini adalah guru dan yang warna putih ini adalah siswa. Kalau daily stream menunya seperti ini dan ini adalah soal yang sudah saya post. Seperti bisa dilihat di sini ada 1 siswa saja dan belum ada yang mengerjakan karena saya memang belum mengerjakan. Dan ingat tadi saya mengaktifkan adalah satu respon untuk 1 siswa. Oke, sekarang kita langsung kerjakan. Kita buka soalnya. Dan ini saya menjawab begitu saja ya. Total poinnya 50 dan 50 jadi 100. Yang pertama saya akan menjawab benar.
dan yang menjawab benar. Berarti ini kalau saya simpan, maka nilainya mesti 100. Oke, kita submit ya. Apa yang terjadi? Oke, sudah selesai. Sudah disubmit, dan kalau kita refresh ini, maka harusnya di sini ada 1. Oke, ada ya. Jadi ada 1 siswa yang sudah mengerjakan. Ini sudah 1. Baik, sekarang ini saya tutup di bagian siswa, dan saya akan mencoba untuk mengerjakan lagi. Yang pertama tidak bisa. Jelas tidak bisa karena saya tadi mengaktifkan yang limit to one respond. Nah, sekarang kita akan coba lihat di bagian grade-nya terlebih dahulu dari guru ya. Karena kita mengaktifkan untuk 1 respon, jadi di sini bisa. Kita akan lihat tesnya. Dan perhatikan di sini. Saya besarkan aja ya. Itu perhatikan di sini. Menu import grade-nya itu aktif. Menu import grade-nya aktif. Karena hanya dibatasi untuk 1 respon. Lalu seandainya kalau kita matikan ini, kita off-kan ya, kita off-kan. Kemudian kita akan kerjakan lagi yang ini. Karena kita kan sudah off ya. Dan kita kerjakan lagi. Bisa kan? Bisa terbuka karena kita sedang off-kan. Kita sedang off-kan. Lalu kita akan kerjakan lagi nih. Tadi kan saya jawab benar-benar, sekarang akan jawab benar dan salah. Ini tidak penting ya. Jadi saya submit. Dan sekarang kita lihat responnya. Di sini sudah ada 2 respon. 2 respon dari nama yang sama. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini kan tadi masih 1 respon dan one limit responnya itu kita aktifkan. Sekarang kita refresh. Apa yang terjadi? Ternyata kalau kita aktifkan lebih dari 1 soal bisa dikerjakan oleh siswa, import grade-nya itu tidak aktif. Secara otomatis dia akan off. Jadi kita tidak bisa import. Seperti itu. Nah, supaya dia on, maka kita harus mengaktifkan yang limit to one respond. Kita aktifkan ya. Kita aktifkan dan sekarang kita refresh lagi. Ini pasti on ini. On kan? Nah, dari situ. Sehingga kalau kita mau mengetahui apakah siswa itu bisa mengerjakan nilai mana yang akan diimport ke menu grade, memang harus hanya bisa dikerjakan 1. Kalau dia dikerjakan 2 kali, maka dia tidak bisa untuk mengimport grade. Lalu bagaimana kalau kita mau memasukkan nilainya? Oke, sekarang kita lihat di bagian respon. Dari soal yang kita buat tadi, kita masuk ke bagian respon. Kemudian kita akan lihat summary-nya, question, dan kita pilih yang individu. Nah, di individu itu kan ada menu release score ya, supaya dia masuk ke sini. Supaya dia masuk ke bagian saya back dulu. Bagian sini. Kita harus rilis dulu karena kita tadi buat secara manual kan. Kita harus rilis dulu. Jadi siswa ini sebenarnya udah dapat nilai nih. Ini betul 50, ini betul 50, dan yang kedua ini betul 50 dan ini salah 50. Lalu kalau kita mau rilis grade untuk siswa ini, yang mana gitu kan. Kita akan, ini kan namanya sama ya, namanya sama. Dan di sini ada tulisan 1 dan 2. Artinya ini yang pertama, ini yang kedua. Lalu mana yang akan dirilis? Ini yang menjawab pertanyaannya. Apakah yang dirilis itu soal yang pertama, jawaban yang pertama atau jawaban yang kedua? Kita akan klik rilis ya, rilis score. Nah, di sini langsung ditanya tuh. Nilai mana yang mau dirilis dan yang dikirim ke email? Apakah nilai yang pertama atau nilai yang kedua? Seperti itu. Kalau nilai yang kedua ya tinggal klik dan rilis. Tetapi kalau tidak mau nilai yang pertama, ya kita rilis. Tapi sebaik-baiknya karena ini manual, kita selalu berpatokan kepada nilai yang pertama. Karena itulah yang dia kerjakan pertama kali. Kalau nanti ternyata siswa itu dapat kesempatan untuk mengerjakan lebih dari 1 kali, maka akan ada perbaikan-perbaikan yang dia buat dari soal yang sudah dibaca sebelumnya. Soal itu udah bocor lah kan. Nah, maka sebaiknya kita pilih yang rilis yang pertama. Atau kalau kita sudah mendapatkan ini, kita sudah mendapatkan nilainya, kita ambil aja yang pertama. Di sini kan. Nah, nilainya ini kan 100 ya. Jawabannya ini kan benar kan berarti.
Nilainya kita rilis, contohnya yang pertama rilis seperti itu. Nah, sudah masuk nih. Total poinnya 100 dan kita lihat di sini. Kemudian kita import grid. Import. Dan sekarang kita bisa return. Oke, kita bisa kasih catatan kepada siswanya. Nah, sekarang nilainya sudah kita masukkan ya 100 dan kita bisa lihat di bagian siswa apakah nilainya sudah masuk di menu stream. Kemudian kita besarkan stream, view all, dan nah, nih nilainya 100. Jadi kita masukkan nilai yang pertama tadi. Oke. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Kita tidak akan bisa mengimport grade apabila kita memberi kesempatan siswa untuk mengerjakan lebih dari satu kali. Jadi untuk menghindari siswa mengerjakan lebih dari satu kali, ya kita aktifkan limit one respon untuk setiap siswa itu tadi. Jadi demikian penjelasan ya. Kalau kita mau memberi kesempatan siswa untuk mengerjakan lebih dari satu kali, biarkan waktu ujiannya selesai dulu, kemudian nanti dikasih kesempatan setelah semuanya selesai. Kalau kita langsung buka ya, bisa mengerjakan lebih dari satu kali, maka akan ada potensi mereka untuk mengerjakan berulang-ulang dan kita akan susah administrasinya, yaitu di setting pada Google Quiz yang kita sudah buat di awal tadi, harus kita mengulang settingnya. Jadi sebaiknya satu respon untuk satu siswa saja, supaya menu import grade-nya itu aktif, pekerjaan kita lebih mudah, dan import grade-nya juga bisa dilakukan dengan baik dan sempurna. Demikian tutorial singkat saya pada hari ini. Semoga ini dapat memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa terus mendukung channel ini dengan memberikan subscribe ya bagi yang belum. Kemudian kalau ada pertanyaan lain silahkan tulis di komen ataupun like. Kalau tidak suka di dislike juga tidak apa-apa, asal jangan di subscribe ya. Kemudian saya akhiri, salam sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.